Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Trisandi Raharjo, NRP 0918080462 dari kelas Teknik Otomasi 6B, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba untuk mensimulasikan 3 sensor dan juga 3 aktuator menggunakan software Proteus 8 Profesional serta software Arduino IDE sebagai software pemrogramannya. Oke, langsung saja kita masuk ke desain rangkaiannya menggunakan software Proteus 8 Profesional. Ini adalah tampilan dari rangkaian yang sudah saya siapkan, khususnya pada komponen-komponennya ya, untuk mengurangi waktu juga. Jadi sebelum kita masuk ke wiringnya, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu seperti apa konsep rangkaian yang saya buat. Jadi konsep rangkaian yang saya buat ini bisa dikategorikan sebagai smart office ya, yang kebutuhannya disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi. Jadi saya membuat plan ini yang juga didukung oleh 3 sensor dan juga 3 aktuator itu. Saya berharap dengan adanya smart office ini dapat memberikan keselamatan bagi umat manusia dan juga dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia, karena dengan adanya smart office ini kita dapat melakukan suatu hal tanpa harus menyentuhnya, atau bisa dibilang segala hal dapat dilaksanakan secara otomatis seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran singkat mengenai rangkaian yang saya buat pada kesempatan kali ini. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini saya memerlukan Arduino IDE, yang mana saya mendapatkan library ini di www.theengineeringproject.com. Jadi saya menggunakan library eksternal, karena kalau hanya mengandalkan library dari Proteus, Arduino ini tidak ada tampilan seperti ini. Jadi saya harus mendownload di Google seperti itu, di web yang tertera di body Arduino-nya. Jadi saya menggunakan Arduino Uno ini sebagai microcontroller-nya. Kemudian di sini saya juga memerlukan LM35 sebagai sensor suhu, yang mana saya dapatkan LM35 ini langsung dari Proteus-nya karena sudah ada library-nya seperti itu. Ini ya untuk peralatan-peralatan ataupun komponen-komponen yang saya gunakan sudah tertera di sini semua. Kemudian saya membutuhkan virtual terminal. Jadi virtual terminal ini saya gunakan untuk menampilkan serial monitor ya, serial monitor yang terjadi pada pemrograman pada rangkaian ini. Seperti halnya pada Arduino IDE, yang mana pada Arduino IDE itu kan juga terdapat serial monitor. Maka di Proteus juga ada, tapi namanya itu virtual terminal seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan infrared sensor inframerah, yang mana library dari sensor ini juga sama saya dapatkan di www.theengineeringproject.com untuk memperoleh komponennya, karena kalau mencari di Proteus-nya tidak ada. Jadi saya memerlukan dari tambahan dari luar seperti itu. Lalu di sini saya membutuhkan baterai 5 volt sebagai supply untuk infrarednya sebesar 5 volt. Terus di sini ada yang tambahan ya, untuk pengetesan infrared ini saya menggunakan logic gate. Jadi logic gate ini sangat berfungsi khususnya pada simulasi sensor digital seperti infrared ini. Jadi kita dapat mengetahui infrared ini dapat bekerja atau tidak dengan memasukkan logic gate ini berupa 0 ataupun 1 seperti itu. Lalu di sini saya membutuhkan ultrasonic sensor yang merupakan sensor jarak, di mana ketika sensor jarak ini mendeteksi dengan jarak yang sesuai kita inputkan, maka sensor ini akan memberikan perintah pada aktuatornya. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan sensor ultrasonic ini untuk memberikan perintah kepada sliding door ataupun motor AC nanti yang akan digunakan untuk membuka pintu. Kemudian untuk mengatur jaraknya, karena ini hanya sekedar simulasi, saya menggunakan potensio. Potensio ini nanti kita gunakan hambatannya untuk mengatur seberapa dekat objek yang mendekati sensor ini seperti itu. Kemudian ini ada sliding door.
Kemudian ada solenoid valve ya. Jadi solenoid valve ini sebenarnya saya misalkan ya, karena di library saya tidak menemukan karena di Proteus saya tidak menemukan library-nya. Jadi saya menggunakan solenoid valve ini sebagai motor DC ini sebagai solenoid valve karena sama-sama bekerja secara digital seperti itu. Kemudian di sini saya lagi menggunakan kipas angin ya. Kipas angin ini saya peroleh komponennya di Proteus, yang mana bisa dicari menggunakan keywordnya fan DC, yang berarti kipas, fan kipas. Kemudian ada emergency lamp, yang mana emergency lamp ini saya gunakan untuk indikator saja ketika suhunya lebih dari 35 derajat ataupun sama dengan 35 derajat, maka lampu ini akan menyala sebagai indikasi bahwa suhu yang terdapat pada ruangan tersebut lebih dari 35 derajat. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan penjelasan dari komponen yang sudah saya siapkan sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke wiringnya. Yang pertama kita mungkin wiring dari yang paling atas dulu ya, pinnya. Jadi di pin ke 11 ini kita sambungkan ke resistor yang nantinya akan diteruskan menuju emergency lamp. Kita beri groundnya. Kemudian di pin digital Arduino nomor 10 kita gunakan untuk memberikan perintah pada kipas angin. Kita letakkan di sini. Kemudian kita berikan groundnya, kita sambungkan ke ground. Lalu di pin digital nomor 9 saya menggunakan pin ini untuk memberikan perintah kepada solenoid valve untuk bekerja. Lalu kita juga sambungkan groundnya jadi satu. Kemudian di pin nomor 8 saya menggunakan pin ini untuk memberikan perintah pada sliding door. Seperti ini ya. Lalu kita juga jangan lupa memberikan groundnya. Oke, ini masih ada lagi yang belum kita wiring, yaitu di pin 7. Jadi di pin 7 ini kita pasangkan, kita inputkan ke pin out infrared sensor. Ya, sudah tersambung ya. Jadi pin 7 ini masuk ke pin outnya infrared sensor. Kemudian di pin yang ke-6 kita masukkan ke pin trigger dari ultrasonic sensor. Ya, cukup jauh ya. Kita masukkan ke pin triggernya. Ya, sudah tersambung. Lalu di pin yang ke-5 saya sambungkan ke pin echo dari ultrasonic sensor. Oke, seperti ini ya. Di pin echo ini terhubung pada pin digital nomor 5 pada Arduino Uno. Lalu masih ada yang belum kita wiring, yaitu komunikasi serialnya. Karena kita memanfaatkan virtual terminal, jadi untuk pin TX ini kita sambungkan ke pin RX. Kita sambungkan saja ke pin RX agar komunikasi serial yang terjadi pada rangkaian ini dapat kita pantau. Lalu untuk pin RX-nya kita juga hubungkan ke pin TX pada virtual terminal. Oke, seperti ini ya jadinya. Terus ini kita untuk LM35-nya kita sambungkan saja. Untuk pin yang nomor 1 ini masuk ke pin plus 5 volt, dan pin nomor 3 kita masukkan ke ground seperti itu. Lalu untuk pin 2-nya ini kita hubungkan pada pin analog nomor 5 karena sensor LM35 ini bekerja secara analog.
yang mana datanya berubah-ubah secara variabel, secara variasi gitu ya. Oke, untuk microcontrollernya sudah terwiring semua. Lalu kita masuk ke wiring dari infrared sensor ya. Di sini yang pertama-tama kita hubungkan dulu logic gate-nya menuju ke test pin. Kita hubungkan saja ke test pin. Kemudian untuk pin VCC-nya ini kita hubungkan ke plus dari baterai. Lalu untuk terminal negatifnya kita hubungkan ke ground. Ini. Begitu juga dengan ultrasonic sensor, di pin plus 5 voltnya ini kita hubungkan saja menuju power plus 5 volt. Serta untuk groundnya kita pasangkan pada ground gitu. Artinya ada ground. Oke, sudah terhubung ya. Pin groundnya ke groundnya sudah terhubung, begitu juga dengan pin plus 5 voltnya juga sudah terhubung pada power plus 5 voltnya. Kemudian kita perlu wiring juga pada potensionya. Kita wiring test pinnya ini, kita wiring dengan potensionya. Begitu juga dengan terminal di sebelah kiri ini kita wiring saja dengan plus 5 volt. Oke, sudah terhubung ya. Jadi untuk pin potensio ini ada 3 pin. Yang sebelah kiri kita hubungkan ke power supply yaitu plus 5 voltnya. Lalu di pin sebelah kanan kita hubungkan ke pin groundnya. Jadi terdapat beda polaritas ya, plus dan min. Lalu untuk pin yang ketiga, pin yang di tengah ini kita hubungkan ke test pin dari sensor ultrasonic untuk memberikan datanya. Oke, saya rasa sudah semua ya, sudah terwiring semua. Ya, sudah terwiring semua. Langsung saja mungkin kita bisa masuk ke Arduino IDE-nya untuk melakukan pemrogramannya. Oke. Ya. Jadi ini adalah tampilan dari software Arduino IDE. Oke, kita bagi dua saja biar mudah membuat programnya. Oke, yang pertama ini mungkin kita mendeklarasikan dulu apa saja yang kita gunakan. Kita ketik terlebih dahulu include, karena kita menggunakan komunikasi serial. Jadi kita perlu memasukkan library-nya. Seperti ini ya, include software serial lalu baru kita masukkan pendeklarasian kita, yaitu integer solenoid valve 9. Oke, 9 ini maksudnya yaitu pada pin solenoid valve ini saya pasangkan pada pin digital nomor 9 pada microcontroller Arduino. Jadi untuk pendeklarasiannya saya tulis 9, yang berarti solenoid valve ini terpasang pada pin digital solenoid, pin digital Arduino, seperti itu. Lalu yang kedua,
kita perlu mendeklarasikan motor DC-nya atau solenoid valve-nya. Integer motor DC sama dengan 8. Oke, ini ya untuk sliding door-nya saya menggunakan motor DC, yang mana di sini saya pasangkan pada pin nomor 8 dari Arduino Uno. Kurang lebihnya sama ya. Untuk pendeklarasiannya tinggal kita ikuti saja kata-kata yang sudah kita masukkan ke dalam pemrograman. Kita lanjutkan saja. Oke, ini integer temp ini maksudnya kita mengenalkan dulu ya bahwa LM35 ini nantinya akan membaca suhu real time ya, suhu pada kondisi aslinya seperti itu. LM35 kita pasangkan ke pin A5. Oke, di program yang integer min_temp ini maksudnya adalah suhu minimal yang nantinya akan dibaca LM35. Jadi pada saat suhu kurang dari 35 derajat maka kipas angin tidak akan menyala. Namun ketika suhu lebih dari sama dengan 35 derajat maka kipas angin akan berputar seperti itu. Oke, pada pemrograman long durasi jarak ini kita gunakan untuk mendefinisikan jarak yang akan dibaca oleh sensor ultrasonik ya. Oke. Sekarang kita masuk ke void setup. Pertama-tama kita ketikkan dulu komunikasi serialnya. Kita tulis serial begin 9600, yang berarti kita menggunakan komunikasi serial yaitu pada komunikasi 9600. Lalu yang kedua kita perlu mendefinisikan dulu pin mode-nya, mana-mana saja yang kita gunakan sebagai input maupun output. Yang pertama ini kita deklarasikan dulu infrared sensornya sebagai input. Yang kedua kita deklarasikan pin echo-nya sebagai input. Kemudian selanjutnya kita juga perlu mendefinisikan sensor suhu LM35 ini sebagai input. Dan nantinya akan memberikan perintah kepada Arduino apakah ia harus menyalakan kipas angin sesuai dengan suhu yang dibaca oleh LM35.
Lalu kita lanjutkan saja, pin mode-nya kita deklarasikan semua, mana input, mana output-nya. Solenoid valve. Ya, solenoid valve ini kita gunakan sebagai output karena solenoid valve ini merupakan sebuah aktuator ya, sesuatu yang dikendalikan oleh sensor. Lalu kita juga mendeklarasikan trigger pada sensor ultrasonik ini sebagai output. Selanjutnya kita deklarasikan juga motor DC yang kita gunakan. Jadi untuk aktuator ini kita gunakan sebagai output semua, sedangkan untuk sensor kita gunakan sebagai input datanya. Oke, ini adalah void setup ya, yang kita masukkan yaitu komunikasi serial yang kita gunakan di channel 9600. Kemudian kita deklarasikan pin mode untuk input dan outputnya. Sekarang kita masuk ke void loop. Yang pertama kita perlu tuliskan terlebih dahulu digital write-nya. Jadi ini merupakan kondisi awal ya, kondisi awal dari sensor ultrasonik yang mana sebelum ia mendeteksi adanya suatu jarak yang sesuai dengan apa yang kita inputkan, maka ultrasonik dalam kondisi mati ataupun dalam kondisi low seperti itu. Lalu kita berikan delay microsecond ya, kita gunakan delay microsecond sebanyak 10 mikro. Digital right. Oke, pada case ini jadi ketika sensor ultrasonik belum mendeteksi maka kondisinya low, lalu pada saat ia mendeteksi jarak maka akan ada delay sebanyak 10 mikrosecond, maka setelah itu sensor ultrasonik akan aktif atau high. Lalu kita berikan delay lagi pada saat kondisi ultrasonik dalam kondisi aktif ya, kita berikan delay sebanyak 10 mikrosecond. Lalu kita kembalikan lagi ke kondisi awal, yaitu kondisi low, kondisi sebelum mendeteksi adanya suatu objek. Oke, seperti ini ya. Lalu kita masuk ke penerimaan durasi, penerimaan jarak yang dideteksi oleh sensor ultrasonik. Kita masukkan saja programnya, yaitu durasi sama dengan push in echo high. Program ini digunakan untuk menerima suara ultrasonik ya, karena kita menggunakan sensor ultrasonik yang akrab dengan suara, maka dari itu kita harus memerlukan program ini untuk menerima suara tersebut. Lalu untuk jaraknya kita juga perlu memasukkan rumusnya, yang mana rumusnya yaitu durasi bagi 2 tutup kurung per 29,1. Jadi untuk rumus ini digunakan agar kita dapat mengkonversi durasi menjadi jarak.
jaraknya ini dalam satuan cm, maka kita perlu mencantumkan program konversi ini tadi. Lalu kita lakukan serial print pada serial monitor. Kita tuliskan jarak. Kemudian pada serial monitor, apa yang kita cantumkan, nilai apa yang kita tampilkan, maka kita perlu menampilkan data dari jarak yang dibaca oleh sensor ultrasonik. Kemudian kita lakukan serial print lagi. Kali ini kita menggunakan serial printen ya. Lalu kita menampilkan juga satuan, yaitu satuannya cm. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya di full screen saja ya, biar lebih jelas. Oke, seperti ini. Lalu kita berikan delay. Kemudian kita juga perlu menampilkan ataupun mendeklarasikan hasil pembacaan dari sensor, yang mana hal tersebut bisa kita lakukan dengan memasukkan program integer hasil sensor sama dengan digital read infrared. Sekarang kita masuk ke sensor infrared ya, pemrograman sensor infrared. Jadi kita perlu mencantumkan hasil pembacaan dari sensor infrared. If hasil sensor sama dengan high, maka digital write kita pasang dulu aja. Oke, taruh solenoid. Oke, seperti ini ya. Jadi ketika infrared sensor sudah mendeteksi adanya objek berupa sentuhan ataupun jarak antara sensor dan juga sentuhan ya, maka dari situ infrared akan memberikan perintah kepada solenoid valve untuk aktif, untuk menyemprotkan hand sanitizer kepada tangan pengguna. Lalu kita masukkan juga logikanya ketika sensor infrared dalam kondisi tidak mendeteksi apapun. Sensor sama dengan low, kita beri kurung kurawa, kemudian kita ketikkan juga sama digital write solenoid valve low. Jadi ini merupakan kondisi ketika infrared sensor tidak mendeteksi apapun ya. Jadi solenoid valve tidak perlu bekerja atau dalam kondisi low. Selanjutnya kita masuk ke pemrograman sensor ultrasonik, khususnya pada pembacaan jarak ya. Jadi kita tuliskan saja if jarak lebih dari 100. Jika jarak lebih dari 100, kita beri tutup kurung kurawa, maka digital write motor DC low ya. Jadi ketika sensor ultrasonik ini mendeteksi jarak lebih dari 100 cm,
maka motor DC tidak akan menyala karena sensor ultrasonik menganggap tidak ada objek yang melewati dengan jarak lebih dari 100 cm, seperti itu. Lalu kita masukkan logika lagi untuk jarak yang kurang dari 90 sekarang, 90 cm. If jarak kurang dari 90, kita beri itu kurung Kurowa digital write motor DC high. Oke, seperti ini. Jadi ketika sensor ultrasonik mendeteksi jarak antar objek itu kurang dari 90 cm, maka sensor ultrasonik tersebut akan mengirimkan perintah kepada motor DC untuk aktif. Aktif ini dalam artian motor DC akan membuka pintu bagi tamu yang akan memasuki lingkup pekerjaan tersebut ataupun lingkup office ya, lingkup kantor seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembacaan temperatur dari sensor LM35, yang mana temperatur ini kita analogikan sebagai analog read, karena LM35 ini kan bekerja secara analog, datanya berubah-ubah, bervariasi antara 0 sampai hambatan maksimalnya. Kita baca hasil dari sensor LM35 ini ya. Seperti pada sensor ultrasonik ya. Jadi di sensor LM35 ini kita juga perlu program untuk mengkonversi suhu menjadi satuan derajat Celcius. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Temperatur sama dengan temperatur kali ini disimbolkan pada bintang ya. Jadi temperatur bintang 0,4883. Di rumus ini sama saja kita mengkonversi suhu yang dibaca LM35 menjadi derajat Celcius, karena kan kita tidak tahu ya suhu yang dibaca pada LM35 itu menggunakan satuan apa. Jadi kita perlu menselaraskan suhu tersebut menjadi satuan derajat Celcius. Lalu kita masukkan logikanya kembali. If temp kurang dari min_temp kurang dari temperatur minimal, maka digital write pas angin low. Kemudian kita juga pasangkan program untuk emergency lamp-nya atau lampu bahaya. Tulis saja low. Seperti ini ya. Jadi pada saat sensor LM35 ini membaca suhu kurang dari 35 derajat Celcius, maka kipas angin dan juga lampu bahaya ini tidak akan aktif karena microcontroller menganggap bahwa suhu yang dibaca oleh LM35 ini dalam kondisi suhu yang aman, seperti itu. Kemudian kita masukkan logika lagi. Jika temperatur lebih dari sama dengan min temperatur, maka kalau baik kipas angin baik. Kemudian sama pada program sebelumnya, digital bright lampu underscore bahaya high. Jadi lampu emergency ini akan menyala bersamaan dengan kipas angin ya, seiring suhu dari LM35 mendeteksi
lebih dari 35 derajat Celcius. Gitu. Lalu kita juga menggunakan logika yang lain, yaitu else. Jika tidak, maka digital write lampu underscore dalam kondisi low. Ya, jika tidak maka tidak ada kondisi apa-apa ya. Jadi lampu ini tidak akan menyala, lampu emergency tidak akan menyala untuk memberikan indikasi bahwa suhu berbahaya atau tidak. Oke, mungkin ini tadi penjelasan pembuatan tentang pemrograman ya. Selanjutnya kita compile terlebih dahulu apakah ada kesalahan. Oh ya, belum di save ya. Jadi kita masukkan saja program simulasi sensor aktuator. Nama saya Doni. Lalu kita save. Oke, ini ada error yang nampaknya expected tanda titik koma before delay. Oh, berarti ada yang bilang, nah ini kelupaan mengakhiri program dengan titik koma. Kita compile lagi. Oke, ini nampaknya ada kesalahan ya. Sepertinya data yang dibaca ini belum saya masukkan. Jadi data yang saya baca ini adalah trigger. Sepertinya keluputan tadi. Begitu juga pada garis ini, sama kita masukkan juga data yang kita baca, yaitu pada trigger, pin trigger. Kita compile lagi. Oke, ini masih ada permasalahan lagi. Expected titik koma before kurung kurawa open. Oke, berarti ini salahnya sama ya, kurang memberikan titik koma pada akhir program. Kita tambahkan saja, lalu kita compile. Oke, compile sudah done compiling. Maka selanjutnya yang kita perlu lakukan untuk melakukan simulasi di Proteus, kita perlu memasukkan program dengan format hex dari Arduino IDE, yang mana bisa kita dapatkan ketika kita sudah down compiling, sudah program kita tidak ada yang salah, maka hal tersebut bisa kita lihat pada ini ya, tampilan pada down compilingnya. Lalu kita copy saja program yang berakhiran .ino.hex. Jadi program yang format .ino.hex ini akan kita gunakan pada Proteus untuk menjalankan simulasi. Lalu kita copy. Oke, langsung kita masuk ke Proteus ya. Kita masukkan program Arduino tadi yang sudah kita lakukan pengkodingannya. Caranya yaitu dengan double klik pada komponennya. Kita akan memasukkan program Arduino-nya kepada microcontroller Arduino Uno. Caranya yaitu klik 2 kali, lalu program yang tadi sudah kita copy di Arduino IDE kita pastekan pada program file seperti ini, .ino.hex. Kita klik OK. Begitu juga dengan infrared sensor ya. Karena ini saya menggunakan library dari luar, maka untuk library-nya tidak bisa otomatis. Kita harus memasukkan library-nya secara manual. Caranya sama seperti Arduino tadi, kita perlu double klik, kemudian kita pilih file yang akan kita masukkan ke dalam infrared sensornya. Kita cari filenya di program file x86, kemudian kita masuk ke folder Lab Center Electronic Proteus 8, lalu di sini kita pilih library-nya. Nah, di sini terlihat library yang sudah pernah saya download. Kita sesuaikan dengan komponennya. Kita pilih infrared sensor. Kita klik open dan juga OK.
Kemudian untuk sensor ultrasonik juga sama, kita cari file library-nya di OSC, program file x86, lab sensor elektronik. Kemudian kita klik library dan juga kita sesuaikan dengan komponennya, yaitu ultrasonic.hex. Kita klik OK, jangan sampai lupa. Oke, sekarang kita akan lakukan simulasinya. Kita akan coba satu persatu apakah sensor dapat bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita klik Run the Simulation. Oke, yang pertama kali kita lihat adalah virtual terminalnya ya, seperti halnya kayak serial monitor yang ada pada Arduino IDE. Namun kalau di Proteus namanya virtual terminal seperti itu. Jadi dalam kondisi ini ultrasonic membaca jarak sensor dan juga jarak objek sejauh 224 cm. Ini kondisi awal. Mungkin kita bisa coba terlebih dahulu di step yang pertama, yaitu pada saat pengunjung ingin menyemprotkan hand sanitizer. Hanya perlu mendekatkan tangannya ke infrared sensor, maka dapat kita analogikan, kita berikan logika 1 pada infrared sensor bahwa sudah mendeteksi adanya tangan yang ingin disemprotkan hand sanitizer. Ini kita klik 1 ya. Infrared sensor sudah mendeteksi adanya objek yang mendekati sensor, maka yang terjadi adalah solenoid valve akan bekerja, ya kan? Di sini sudah terlihat bahwasanya motor yang saya gunakan ini sudah bekerja, dalam artian dalam kondisi aslinya maka solenoid valve juga akan bekerja karena prinsipnya juga sama, menggunakan aktuator digital. Jadi kurang lebih sama dengan apa yang kita simulasikan, seperti itu ya. Ketika infrared sensor tidak mendeteksi, maka solenoid valve akan mati ya, seperti ini. Sudah tidak bergerak warna birunya, berarti solenoid valve dalam kondisi mati. Kemudian step yang kedua yaitu kita bergerak pada ultrasonic sensor. Di sini kan tertera ya, ultrasonic sensor di sini mendeteksi jarak sejauh 224 cm, yang mana hal ini sesuai dengan apa yang kita program tadi. Apabila sensor mendeteksi lebih dari 100 cm, maka motor DC yang berguna sebagai sliding door ini akan tidak aktif, akan mati. Lalu bagaimana cara kita untuk mengaktifkannya? Yaitu dengan mendekatkan objek yang ada pada lingkungan, kita dekatkan dengan ultrasonic sensor, dapat kita logikakan menggunakan potensio ini. Kita kurangi jaraknya sampai kurang dari 90 cm. Ya, ini sudah 83 ya, kita kurangi lagi sampai terdekatnya 33, 34 dan demikian jarak, yang mana ketika jarak kurang dari 90 cm maka sliding door akan bekerja. Hal ini diakibatkan sensor ultrasonic memberikan perintah kepada motor DC untuk membuka pintu, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu emergency ya. Emergency ini berkaitan dengan suhu ruangan. Jadi ketika sensor LM35 ini mendeteksi suhu kurang dari 35 derajat, maka kipas angin tidak akan bekerja. Hal ini dibuktikan pada rangkaian ini, di mana kipas angin tidak bekerja. Dilihat dari kecepatan putarnya menunjukkan 0 rpm. Kemudian juga emergency lamp dalam kondisi awal, dalam kondisi mati. Kemudian kita atur saja, kita set LM35-nya menjadi 35 derajat atau 37 lah. Kita asumsikan suhu yang terbaca pada ruangan tersebut sebesar 37 derajat. Maka yang terjadi adalah kipas angin dan juga emergency lamp sama-sama menyala. Dalam artian ketika suhu lebih dari 35 derajat, maka kipas angin akan mendinginkan ruangan sampai suhu kurang dari 34 derajat. Sedangkan emergency lamp akan terus menyala ketika
suhu berada pada di atas 34 derajat, 35 derajat maaf. Jadi ini akan terus aktif seiring seberapa panas, seberapa dingin suhu pada ruangan tersebut. Ya di sini bisa kita lihat kecepatan putar dari kipas angin ini semakin meningkat ya. Lalu apabila suhu sudah mulai mendingin, kita asumsikan menjadi 32 derajat, 33 derajat lah. Seperti ini. Maka yang terjadi adalah emergency lamp mati, kemudian kipas angin seiring berjalannya waktu akan mati, karena di sini kita bisa melihat kecepatan putar dari motor ini akan semakin menurun. Ya, ini kan 0,52, 0,51 sampai benar-benar mati seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait simulasi Proteus menggunakan 3 buah sensor dan juga 3 buah aktuator menggunakan program Arduino IDE. Selebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya jikalau terdapat banyak kekurangan maupun banyak keluputan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.